Secara singkat, makam Syekh Madum Wali dan Pangeran Senopati Mangubumi, Astana Pasiluhur Karangwas. Syekh Madum Wali berasal dari Demak. Dari Demak, ya. Dia datang ke sini diutus oleh Raden Patah Demak Kuntoro untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Pasiluhur pada abad ke-15. Yang waktu itu Pasiluhur dipegang oleh Raden Banyak Blanak itu sebagai adipatinya. Kemudian Raden Banyagelah itu sebagai patiknya. Dia adalah kakak beradik, turun kelima dari Kamandaka Pejajaran Jawa Barat. Nah, setelah Syekh Madum bertemu langsung dengan beliau berdua, langsung menyampaikan amanat dari Raden Patah, yaitu untuk menyebarkan agama Islam atau untuk mengislamkan Kadipaten Pasiluhur yang waktu itu Kadipaten Pasiluhur belum Islam, artinya masih Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, ya. Nah, setelah Syekh Madum rawuh ke sini, langsung bertemu dengan beliau berdua, menyampaikan amanat dari Raden Patah, yaitu untuk menyebarkan agama Islam di Kabupaten Pasiluhur itu bagaimana. Langsung beliau menerima kedua orang tadi dan membaca syahadat, artinya masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, kemudian mulai berjuang dengan cara, ya, kalau wali itu berjuangnya dulu itu pakai gendingan, pakai genjring, pakai sholawatan dan pengajian-pengajian. Kemudian ini singkatnya, setelah berjuang dalam pertengahan perjuangan, Raden Banyak Blanak dipanggil ke Demak. Nah, setelah sampai di sana, Raden Banyak Blanak ketemu dengan Raden Patah. Dia hanya diberi gelar Pangeran Senopati Mangubumi. Jadi Pangeran Senopati Mangubumi adalah gelar, nama aslinya adalah Raden Banyak Blanak. Dan setelah diterima langsung dia pulang ke Pasiluhur bertemu dengan Syekh Madum Wali dan bilang, ya Kanjeng Syekh, saya sudah sampai di Demak dan saya hanya diberi gelar Pangeran Senopati Mangubumi. Apakah ada yang dua? Ada, nanti sahabat-sahabat di situ. Nah, bagaimana? Syekh Madum, aduh, alhamdulillah ini Anda diberi pangkat Senopati begitu. Kemudian bagaimana? Apakah waktu itu ada yang tidak cocok? Namanya manusia. Dulu dengan sekarang itu sama saja. Kalau ada pendapat pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, diceritakan di situ bahwa Mangubumi I, Pangeran Mangubumi I ada putra satu yang bernama Banyak Toleh dulu. Dia juga belum Islam. Nah, setelah bapaknya masuk Islam, kemudian dia masuk Islam. Nah, diceritakan hampir seluruh rakyat Pasiluhur, hampir seluruh masyarakat Pasiluhur itu masuk Islam. Nah, suatu hari Pangeran Senopati Mangubumi I itu meninggal. Makamnya di belakang. Itu yang ada senyumnya kecil, ada tulisannya Pangeran Senopati Mangubumi I atau Raden Banyak Blanak. Kemudian bagaimana selanjutnya? Dan selanjutnya Syekh Madum Wali memanggil kepada adiknya yang bernama Raden Banyagelah, adiknya dulu. Panggil, datang, juga Syekh Madum Wali bilang, duh Raden Banyagelah, ini kamu kakak kamu sudah meninggal, maka kamu saya minta untuk meneruskan perjuangannya beliau. Bagaimana? Oh ya, Kanjeng Syekh, saya sanggup untuk meneruskan perjuangannya beliau, tapi saya minta janji kepada Kanjeng Syekh, nanti kalau saya berjuang, saya meninggal, kemudian Kanjeng Syekh juga meninggal, saya minta dikubur bareng gitu. Oh ya, enggak apa-apa, ya, sekarang yang penting kita teruskan perjuangannya, kakak kamu dan saya gitu loh. Dan berjuang juga dalam pertengahan perjuangan, Raden Banyagelah itu dipanggil ke Demak juga. Dipanggil ke Demak, setelah sampai di sana juga diberi gelar Pangeran Senopati Mangubumi II. Maka di sini Barisma ada Pangeran Senopati Mangubumi itu ada dua. Ya, satu Pangeran Mangubumi I yaitu Raden Banyak Blanak, yang kedua Pangeran Senopati Mangubumi II yaitu Raden Banyagelah adiknya. Nah, kemudian berjuang. Nah, ini singkatnya Kanjeng Syekh sedo, kemudian Mangubumi II juga sedo, sesuai dengan janjinya, maka dikubur bareng. Ya, maka itu perlu diketahui Mbak Risma, di dalam ini ada dua makom. Ya,
dua makam, yang satu makamnya Syekh Madun Wali, yang satu makamnya Pangeran Senopati Mangumi II atau Raden Pajagelar. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia tentu memiliki sejarah yang panjang. Cukup lamanya Islam hadir di Nusantara terbukti dari sejumlah masjid kuno dan bersejarah di tanah air. Salah satunya yang diduga menjadi masjid tertua di Indonesia, yakni Masjid Saka Tunggal Baitus Salam, berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Di kawasan masjid ini juga dipenuhi dengan kera-kera yang berkeliaran bebas. Oh iya, jadi begini Pak, secara garis besar Masjid Saka Tunggal ini didirikan oleh seorang penyebar agama Islam yang kalau orang sini tahu itu namanya Kiai Toleh atau Mbah Toleh. Dia itu seorang penyebar agama Islam yang datangnya juga tidak tahu dari mana, tahu itu ada di sini, terus dia menyebarkan agama Islam di sini. Terus dia di sini juga dulu katanya punya santri, jumlahnya ada 11 orang. Setelah beliau Mbah Toleh meninggal dimakamkan di sana itu. Iya, makamnya di sana. Lah tuh santri-santrinya yang 10 keluar dari sini, yang satu tinggal di sini yang melanjutkan penyebaran agama Islam. Itu saya tahunya seperti itu. Saya dari depan itu perjalanan banyak banget kera-kera ini Pak. Ini memang asli berasal dari sini atau bagaimana? Iya, ini betul, ini monyet ini katanya ada sejak Mbah Toleh itu ada di sini, sudah ada monyet di sini, cerita seperti itu. Tiap hari itu ada ya? Ada, tiap hari ada di sini. Memang ini juga dilindungi oleh undang-undang dari Pemda, tidak boleh dibunuh, dibawa dan sebagainya, itu memang dilindungi. Baik Pak, tadi dikatakan bahwa di atas ada makam dari Mbah Toleh. Itu betul. Lah, makam Mbah Toleh itu ada di sana, ya terus banyak orang yang jarak sini itu kalau harinya Senin sama Kamis, Mbak. Iya, kalau hari Sabtu kayak hari ini tidak boleh kita ke sana lah. Orang jarak saja intinya yang mau kirim doa buat almarhum beliau, intinya seperti itu. Masjid ini dibangun pada tahun 1288 Masehi sebagaimana tertulis di prasasti yang terpahat di saka masjid itu. Lebih tua dari kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1294 Masehi. Masjid ini berdiri ketika masa kerajaan Singosari. Sejarah Masjid Saka Tunggal senantiasa terkait dengan tokoh penyebar Islam di Cikakak bernama Mbah Mustoli. Mbah Mustoli memang menjadikan Cikakak sebagai markas dengan ditandai pembangunan masjid dengan tiang tunggal tersebut. Beliau dimakamkan tak jauh dari Masjid Saka Tunggal. Masjid Saka Tunggal Baitus Salam hingga saat ini masih mempertahankan tradisi untuk tidak menggunakan pengeras suara.